Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kalian bisa lihat sekarang di sebelah kita sudah ada Innova Xenix Q Hybrid. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Toyota Li Motor Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya yang sudah memberikan kita pinjaman mobil ini. Ya, memang di channel kita sudah pernah beberapa kali, sepertinya ada 3 video yang membahas mengenai Innova Xenix. Tapi ketika itu kita membahasnya secara statis atau secara diam. Dan kali ini kita mau membahas mobil ini lebih lanjut, tapi lebih ke arah berkendaranya. Nah, tapi sebelum kita coba rasa berkendaranya, saya pengen refresh sedikit mengenai mobil ini. Jadi mobil ini adalah tipe tertinggi, yang pastinya dia sudah dilengkapi dengan sistem TSS. Sudah ada sistem radar-radaran, kamera 360, dan TSS-nya juga ada kameranya di atas. Jadi kalau menurut saya tampang depan mobil ini itu, menurut pendapat saya pribadi, saya suka karena kayak SUV ya, padahal ini kan MPV, keker banget. Tapi yang agak disayangkan, bener, ini kemajuan yang bagus untuk, kalau boleh dibilang kijang ya, oke lah, karena ini sejatinya adalah Innova. Ini adalah kijang pertama yang punya DRL. Tapi yang sayang, kenapa sekarang justru fog lamp-nya ini hanya ada di tipe tertinggi, padahal di generasi Innova Reborn itu fog lamp-nya itu sudah ada di all type. Kemudian untuk lampunya memang benar sudah berteknologi LED, tetapi dia kristal multi reflektor. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang proyektor ya, karena pancaran cahayanya akan lebih presisi, lebih terarah. Jadi tambahan sedikit, di depan ini sudah ada titik-titik sensor untuk radar ya, bukan untuk radar aja, ini untuk parking. Mungkin membantu kalian ya, ini kayak seperti semacam parking sensor tapi di depan. Oke, sebelum kita melihat ke bagian yang lain, kita kepingin tahu apa yang ada di balik kap mesin ini. Oke, ini ruang mesinnya. Mohon maaf apabila terlihat agak kotor karena ini adalah mobil test drive. Ya, ini ruang mesinnya seperti ini, masih kelihatan berantakan, masih belum ada cover yang menutup. Agak disayangkan ya, sudah 600 jutaan tapi masih belum ada covernya. Jadi mesin Innova sekarang ini adalah mesin hybrid. Untuk mesin combustionnya dia menggunakan mesin M20A FXS 2000 cc 4 silinder. Ini menghasilkan tenaga sebesar 152 PS, torsinya 187 Nm, dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 113 PS dengan torsi 205 Nm. Untuk tenaga gabungannya sendiri mencapai 186 PS, tapi untuk torsinya kita belum tahu, mungkin ada teman-teman yang tahu, kalian bisa komen-komen di bawah. Ya, untuk bagian atap sudah ada peredamnya, sudah ada firewall, sudah dicat warna dengan bodi, cuma ya gitu, masih pakai tongkat. Oke, mungkin untuk mesinnya akan kita rasakan responsnya ketika kita tes jalan. Untuk bagian samping ya, bodinya memelar lebih panjang, lebih lebar. Dia berada di 4750-an mm untuk panjangnya, sedangkan untuk lebarnya berada di 1,8-an. Tingginya juga berada di 1,8 meteran, sedangkan untuk wheelbase-nya dia memanjang 10 mm, berada di 2850 mm. Di bagian samping yang saya paling suka dengan tipe Q ini adalah desain dari velgnya. Ya, velgnya ini warnanya meskipun single tone tapi warnanya seperti warna chrome ya. Dan ini adalah velg terbesarnya Innova, ring 18 225 50. Cuma tetap yang agak mengganjal buat saya karena ini adalah modelista. Ini rumah rodanya gede, ditambah dengan body kit modelista, jadi bannya ini sedikit kelihatan agak kecil ya, jadi mobilnya agak cungkring. Kemudian untuk fitmentnya ini agak terlalu masuk ya, tapi kalau orang-orang sekarang biasanya diberi spacer sehingga fitmentnya agak keluar. Itu saya pernah lihat dan itu jadinya cakep banget sih. Mungkin teman-teman yang punya Innova, kalian bisa kasih spacer aja, sudah kelihatan cakep. Sudah ada cladding hitam seperti ini, jadi ini adalah MPV ala-ala SUV. Untuk gripnya sendiri, handle-nya sendiri, model grip seperti ini, sudah keyless, sudah ada kamera 360, sudah ini sebetulnya ada welcome light-nya ya. Kalau biasanya kalau malam sih lebih kelihatan ya. Kalau siang gini sepertinya nggak kelihatan. Ya, kalau siang nggak kelihatan, kalau malam ada welcome light-nya sedikit, sudah ada emblem hybridnya.
Kemudian di bagian samping ini adalah Innova dengan garis-garis bodi yang paling berlekuk-lekuk termasuk dengan fendernya. Cuma sayang sekarang kaca belakangnya ini jadinya mengecil. Oke, langsung kita ke bagian belakang. Ya, untuk bagian belakangnya bisa kalian lihat seperti ini. Kalau menurut saya pribadi desainnya tidak bisa dibilang bagus banget, tapi juga nggak jelek. Jadi desainnya moderat. Lampunya sudah teknologi LED semua. Sudah ada parking sensor yang terintegrasi, plus ada tulisan Modelista karena menggunakan body kit Modelista. Lampu di atas ini sudah LED, sudah ada spoiler terintegrasi dan antena shark fin. Rear defogger, rear wiper sudah menjadi standar. Kemudian di belakang ini ada fitur yang hanya dimiliki oleh Innova tipe Q. Jadi bagasinya sudah power tailgate, tapi dia ada satu tambahan fitur yang entah menurut kalian itu berfungsi atau enggak. Kalau menurut saya sih sebaiknya fiturnya ini diganti ya. Jadi seperti ini. Hai Innova, buka pintu. Hai Innova, buka pintu. Nah, jadi seperti ini karena kita berada di luar mungkin suaranya agak terganggu. Ini fitur ini jadi lebih sering tidak berfungsi. Jadi saya lebih suka buka langsung lewat remote seperti ini. Ini juga. Ini bagasi dari Innova Xenix. Yang saya suka di belakang ini karena sekarang di bagian bawah ini ada bagian untuk penyimpanan tapi los seperti ini ya. Jadi kalau kalian butuh membawa barang yang lebih tinggi, ini antara bisa kalian turunkan, tapi karena ada barang nggak bisa, atau kalian buka sekalian. Itu yang menurut saya sangat membantu kelegaan kabin di bagian bagasi ini. Oke, sekarang kita masuk aja ke bagian interior. Iya, masuk ke bagian belakang ini yang saya suka karena mulai dari tipe V dia sudah mendapatkan panoramic sunroof sebesar ini. Tapi untuk yang hybrid ya, kalau yang bensin dia nggak dapatkan panoramic. Terus sudah ada ambient light, ini karena terang jadi nggak seberapa kelihatan. Nggak bisa kalian ubah-ubah warnanya, tapi bisa kalian atur di sini untuk tingkat kecerahannya. Terus pengaturan AC sudah ada autonya, digital di sebelah sini. Sudah ada USB Type-C, bagus. Terus kalian kalau bisa lihat ini lantainya rata pol, ini yang saya suka ini. Jadi nggak ada gundukan sama sekali. Tapi kaki kalian tidak bisa seberapa masuk ke bagian bawah jok karena di bawah jok ini ada baterainya. Kemudian yang membuat kalian serasa naik mobil di kelas yang lebih mewah daripada Innova adalah ini. Karena ini adalah jok captain seat ala-ala Alphard. Kemudian sudah ada rear seat entertainment. Ini ada 2 buah, kalian bisa setel masing-masing, bisa lihat YouTube, Spotify dan kawan-kawan bisa semua di sini. Jadi bisa pengaturannya terpisah, nggak harus ikut depan atau kiri kanan harus sama, enggak. Joknya pun untuk yang tipe Q dia sudah kulit dan ada satu fitur lagi yang cukup menyenangkan. Tapi sebelum itu saya mau bahas yang agak kurang menyenangkan. Jadi lampunya masih pakai bohlam kuning seperti ini yang pertama. Yang kedua ini AC oke, posisinya di samping. Tapi yang sangat mengganggu adalah yang di samping. Ini memang untuk jok baris ketiga. Tapi kenapa kok posisinya ini memang joknya ini paling mundur ya. Posisi jok baris kedua paling mundur. Kalau mau kita majukan pun oke, kita majukan paling mentok pun ini masih ada di atas kepala kita loh. Dan ini anginnya sangat mengganggu, membuat kepala pusing. Bahkan ketika kita tutup seperti ini anginnya masih keluar. Kenapa kok posisinya nggak dikebelakangkan lagi ya? Agak mungkin di belakang hand grip baris ketiga itu akan lebih enak. Kan cuma soal penempatan ya, tambah saluran diperpanjang gitu. Mungkin untuk kedepannya Toyota bisa improve untuk yang AC ini, karena ini asli terlalu dekat dengan kepala dan ini pasti membuat pusing ketika kalian melakukan perjalanan jauh. Tapi jangan khawatir, ketika kalian perjalanan jauh kalian juga dimanjakan dengan jok baris kedua ini.
Oke, ada satu fitur yang mau saya coba. Ini jok sudah paling mentok mundur, yang depan sudah paling maju dan kita kedepankan untuk sandarannya. Kalian punya leg rest ala-ala Alphard, tapi memang nggak terlalu luas ya. Jadi kalau bangku depan sudah dimajukan, tinggi saya 180 cm, ini mau nggak mau sepatu saya harus menyentuh jok depan supaya kita bisa rileks seperti ini. Untuk pengaturannya elektrik ya, kecuali maju mundurnya. Nah, kalian bisa nyantai seperti ini. Oke, itu aja. Memang untuk kali ini kita nggak mendetail ya, karena kita sudah ada 3 video sebelumnya yang sudah membahas Innova Scenic ini. Kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa lihat 3 video yang linknya akan kita cantumkan di atas, kita tulis di deskripsi juga. Oke, langsung aja kita pindah ke baris depan. Oke, pindah ke bagian depan. Tetap bagaimanapun ini saya masih canggung naik ke mobil ini ya. Kalian kalau bisa lihat, ini kalau naik ke dalam ini lantainya itu malah naik loh. Saya juga heran, mobil dengan sasis monokok tapi kalau masuk itu lantainya naik. Tapi overall desain dashboardnya ini menurut saya lebih suka dibandingkan dengan yang Reborn. Yang ini memang nggak terlalu sporty tapi oke, menurut saya terlihat modern, apalagi dengan layar di tengah ini yang model floating seperti ini, terlihat lebih fresh, lebih kayaknya bakal lebih long lasting ya. Jadi ketika mobil ini sudah berumur, tetap ini dashboardnya dilihat tetap enak, nggak kelihatan ketinggalan zaman. Dan bahan-bahannya juga sebagian sudah diberi bahan soft touch plus jahitan-jahitan asli. Untuk yang Modelista dia dapat aksen silver ini, ada tulisan Modelista. Untuk tuas transmisi sekarang juga sudah pindah ke bagian tengah sini. Di bagian door trim juga lebih banyak soft touch-nya ya sekarang ya. Kemudian untuk power window sekarang sudah all auto. Ini ada TCO, ada dashcam, sudah ada dashcamnya, dan ini spionnya elektrokromatik. Cuma sayang lagi-lagi lampunya ini masih bohlam seperti ini. Andai kata diganti, andai kata pun tetap warna warm white seperti ini, tapi sudah LED mungkin akan lebih bagus ya. Ya, untuk sun visor kiri kanan udah dapat kaca, sudah ada lampunya. Card holdernya hanya ada di sebelah kanan. Untuk lampu sudah auto. Kemudian speedometer yang layar tengah ini mirip kayak punya Foxy ya. Layar tengahnya ini sudah digital. Parking brake sudah model elektrik. Ada auto hold, drive mode, EV mode, traction control. Kemudian untuk AC ini juga pengaturannya sudah lengkap dan digital pula. Cuma masih belum bisa dual zone ya, masih single zone aja. Ada colokan Type-C lagi, ada 2 buah, ada cup holder. Nah ini untuk tipe Q dia sudah ada wireless charging di sebelah sini, yang kalau kalian angkat kalian bisa akses bagian bawah. Ini ada tempat penyimpanan, yang di bagian dalamnya ini sudah dilapisi dengan bahan sejenis bludru. Bagus lah. Cuma untuk armrestnya ini nggak bisa kalian geser maju mundur, tapi posisinya sudah cukup maju, karena ada satu sebab yang agak membuat mobil ini janggal. Jadi tangan kalian yang kiri ini dekat banget sama setir, karena ya setirnya ini agak offset ke kiri. Jadi dia nggak pas di tengah. Kalau kalian mungkin bisa lihat, ini setirnya offset ke kiri. Ini buat kalian yang biasanya nyetir Innova Reborn ini pasti akan kerasa setirnya agak ke kiri. Dan sudah ada ini pedal shift, harusnya ini untuk regenerative braking mungkin ya, nanti bakal kita coba ketika mobil ini jalan. Untuk setirnya bisa diatur tilt teleskopik, joknya bisa naik turun, sudah pengaturannya bisa naik turun. Tapi sayangnya kalau di Innova Reborn dia sudah elektrik, yang Venturer sudah elektrik, tapi di Scenic ini kembali pengaturannya menjadi manual. Dan ada satu lagi pengurangan airbag di mobil ini 6, sedangkan di Innova Venturer itu dia sudah ada 7. Jadi yang hilang itu airbag di lutut pengemudi. Oke, mungkin itu aja. Yuk langsung aja kita kepengin ngerasain gimana sih rasanya naik Innova Scenic atau mengendarai Innova Scenic ini di perkotaan. Yuk langsung aja kita coba.
Ya teman-teman, jadi sebelum kita jalan, ini tadi ada beberapa hal yang kita rasakan. Jadi ini kalian bisa lihat, ini kalian bisa melihat energi flow dari mobil ini. Sekarang mesin sedang bekerja dan mengecas baterai. Tapi ketika mesin menyala, itu sayangnya masih ada sedikit getaran yang kita rasakan. Cuma sedikit sih, tapi ya kadang-kadang itu buat orang yang peka itu akan agak sedikit mengganggu. Plus ketika kita parkir, ini sensornya mungkin terlalu sensitif ya. Ini kita sudah masukkan, sudah kita parking brake, sudah kita masukkan park, tapi sensornya ini tetap bunyi-bunyi terus. Nah, kita tidak tahu ini apakah sistem yang terlalu sensitif atau gimana. Kemudian ada hal lain yang agak mengganggu ketika mesin menyala. Ini suara mesin ini menderu sampai ke dalam. Ini cukup jelas sih, cukup disayangkan. Padahal tadi di firewall itu sudah ada peredamnya, tapi ini cukup, suara mesinnya cukup terasa sampai ke dalam. Oke, mungkin itu aja, langsung kita bawa jalan mobil ini. Ya teman-teman, kita udah bawa jalan Innova Xenix Q Hybrid ini. Gimana rasanya? Yang pertama saya rasakan untuk visibilitas, ini di depan ini oke, cukup baik. Saya cukup seneng. Ini kap mesinnya kan sekarang kan kayak tinggi terus berlekuk-lekuk ya. Kayaknya kita bawa mobil yang gagah gitu ya. Apalagi kalau kita duduk gini, kelihatan lekuannya. Ini sudah saya set joknya yang paling rendah, tapi masih cukup commanding, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi banget, cukupan lah. Kemudian untuk visibilitas samping sebetulnya nggak ada masalah. Spionnya juga jelas ngeliat ke belakang. Apalagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur TSS yang cukup lengkap. Sudah ada blind spot monitoring yang membantu kita. Kemudian kalau kita nyalakan sein dan kecepatan kita di bawah 20 km per jam, itu akan ditampilkan di layar untuk viewing kamera 360-nya. Cuma yang agak sedikit mengganggu itu pandangan ke samping. Sebetulnya sudah ada kaca kecil, ini cukup membantu. Cuma yang menjadi penghalang itu ini talang airnya. Entah kenapa talang airnya ini warnanya gelap banget, sehingga menjadi penghalang untuk arah ke serong ini ya. Untuk visibilitas ke belakang semuanya nggak ada masalah. Apalagi sekarang ada panoramic sunroof. Kalau misalkan lagi mendung kalian buka, itu bakal enak banget sih. Kemudian untuk setirnya, posisi nyetirnya ini sebetulnya cukup oke buat saya. Cuma yang harus kalian biasakan, di Innova yang terbaru ini dia setirnya agak offset ke kiri, jadi dia nggak pas di tengah. Mungkin buat teman-teman yang biasa nyetir Innova Reborn kemudian ganti ke Innova Xenix, pasti kalian akan kerasa setirnya itu offset ke kiri, tapi itu hanya soal kebiasaan. Untuk respon setirnya ini nggak tajam-tajam banget, tapi oke. Terus setirnya cukup enteng. Dan tadi kita juga sempat coba untuk fitur TSS-nya, pembacaannya cukup oke, karena mungkin TSS-nya nggak hanya dari kamera, tapi sudah dilengkapi dengan radar. Kita coba tadi, ya kalau kita melakukan pengereman memang agak sedikit kurang natural, tapi menurut saya ini masih acceptable, masih sangat bisa diterima, nggak terlalu yang ngeremnya kebangetan. Dia membacanya juga bagus, membaca ke depannya karena mungkin pakai radar ya, jadi dia ngeremnya nggak dadak-dadak seperti itu. Kemudian untuk lane keepingnya kita juga tadi sudah coba di kecepatan 40 itu sudah aktif. Dia bisa membaca marka jalan dengan baik, asalkan marka jalannya jelas ya, karena di Surabaya ini marka jalan banyak yang nggak jelas. Itu kita tadi rasakan cukup oke. Tapi ada satu syarat lagi, beloknya juga nggak boleh terlalu tajam. Kalau terlalu tajam dia harus kita bantu sih. Kemudian untuk bunyi peringatannya juga nggak hanya berupa visual, tapi ada berupa suara juga. Untuk suara kabin gimana? Untuk peredaman di bagian kolong, road noise itu teredam dengan cukup baik. Hanya saja untuk peredaman bagian samping ini menurut saya agak kurang ya. Dia suara-suara sepeda motor masih cukup jelas masuk ke kabin. Kemudian untuk suara mesin, saya nggak tahu kenapa kalau mesinnya lagi nyala itu dari dalam itu kedengaran cukup jelas, agak meraung. Karena di sini nggak ada RPM, kita nggak tahu sih untuk mengecas baterai itu meraung sampai RPM berapa.
Padahal mobil ini sudah ada firewall. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih nyaman, kalian bisa sekalian tambahkan peredam untuk firewall plus peredaman samping, terutama buat kalian yang suka audio. Oke teman-teman, kita mau coba siksak sedikit dengan mobil ini. Sudah cukup sepi. Kita coba, ini kecepatan 46 km per jam. Oke, gimana rasanya? Yang saya rasakan memang nggak bisa bohong. Ini gimana-gimana tetap MPV meskipun sekarang sudah menggunakan TNGA dan sasisnya sudah monocoque. Ini tetap ada kerasa limbungnya karena gimana pun ini mobil tinggi. Tapi ini sudah much better bila kita bandingkan dengan Innova Reborn yang sangat limbung. Ini sudah cukup enak dan kita tadi sudah merasakan melewati beberapa polisi tidur, melewati speed bump. Ini masih cukup enak, masih cukup nyaman untuk kalian bawa sehari-hari. Baik kalau kalian di dalam mobil sendirian atau ada beberapa penumpang, sampai muatan penuh ini bakal tetap terasa cukup nyaman. Tapi kalau memang kalian bandingkan dengan Innova Reborn, memang ini lebih terasa kaku. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka suspensinya Innova Xenix ini, karena saya pernah nyoba Reborn beberapa kali. Itu pinjam punya saudara, itu limbungnya luar biasa, terutama ketika kita melaju di jalan-jalan yang berliuk-liuk, apalagi muatannya penuh. Terus ketika kita ngerem itu gejala dive-nya itu parah banget. Terus masalah selanjutnya, biasanya teman-teman yang sudah punya Innova Reborn, terutama yang diesel, mereka akan membandingkan tarikannya dengan Innova Xenix. Ini tadi sudah kita coba di mode power. Itu tenaganya bukan dibilang kurang ya. Menurut saya sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Cuma memang perlu diakui untuk daya G-force-nya, daya dorongnya itu memang lebih besar Innova Reborn yang diesel. Tapi perlu kita ketahui, semakin kesini kan polusi semakin bertambah ya. Jadi sekarang itu yang dipentingkan itu bukan lagi soal tarikan, seberapa besar dorongan yang diberikan oleh mesin itu, tapi kita sekarang semakin ke depan ini semakin membicarakan efisiensi, di mana harga BBM yang semakin mahal dan keramahan terhadap lingkungan. Toh kalau mobilnya semakin ramah lingkungan, kan kita hidupnya kan semakin enak ya, sehari-hari udaranya semakin bersih juga. Jadi untuk Innova Reborn, kalau kalian bandingkan secara apple to apple dengan Innova Xenix, saya bilang nggak bisa. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya rasa untuk kedepannya ini mungkin mobil diesel ini akan semakin berkurang ya jumlahnya ya, karena kan contohnya seperti Innova sendiri sekarang hanya ada pilihan mesin bensin atau hybrid, karena mesin hybrid lebih ramah lingkungan. Seperti standar pengetesan chips channel biasanya teman-teman, kita bawa ke jalan sempit. Seperti bisa kalian lihat, gimana rasanya bawa ke jalan sempit buat visualisasi kalian. Menurut saya sih masih gampang ya. Ini masih kelihatan banget kap mesinnya. Terus lebarnya ini bisa kalian prediksi dengan baik. Soalnya kaca depannya ini saya bilang lebar, enak. Di samping memang tadi saya sempat bilang ada tertutup dengan talang air. Tapi itu kalau kalian melihat ke arah Serong, misalkan kalian mau nyebrang Serong, itu agak hati-hati karena ini warnanya gelap. Tapi kalau kalian bawa di jalan kecil seperti ini, mobil ini terprediksi banget sih. Visibilitasnya oke, jendela sampingnya juga gede. Jadi kalian nggak perlu takut kalau harus bawa mobil ini ke jalan-jalan sempit. Dan kita tadi sempat putar balik di jalan yang sempit. Ternyata surprisingly radius putarnya oke loh. Sekali putaran udah dapet. Meskipun ini penggerak roda depan ya. Biasanya penggerak roda depan kan radius putarnya agak jelek, tapi beda di mobil ini radius putarnya cukup oke. Bahkan ini kan mobilnya panjangnya kan hampir 4,8 meter ya. Berarti kalau sama Serena kan plus minus, beda-beda nggak jauh. Itu kalau di tempat putar balikan yang tadi kita putar balik itu, Serena saya nggak cukup
Mungkin buat teman-teman yang ada di Surabaya, saya kasih tahu tempatnya. Putar baliknya itu di depan Rumah Sakit Ortopedi Citraland. Kalian tahu jalannya seperti apa, sesempit apa. Itu biasanya saya pakai Serena, satu kali putaran nggak dapat, harus mundur. Tapi pakai Innova Zenix dapat. Iya teman-teman, itu tadi kebersamaan singkat kita bersama dengan Innova Zenix Q Hybrid. Menurut saya ini adalah mobil yang jauh lebih enak dikendarai sehari-hari. Kenyamanan dapat, handling juga dapat. Jadi buat saya, kalau teman-teman punya Innova Reborn, kalian bisa upgrade ke Innova Zenix. Memang kalau yang Reborn diesel itu tarikannya lebih enak, tapi kalau kita melihat ke depan, kita akan cari mobil yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Toh tarikannya bukan yang sampai nggak enak, tarikannya tetap enak, cuma memang kalah bila dibanding dengan Innova Reborn. Tapi kalau kalian mencari 0 sampai 100, kalau kalian bisa lihat-lihat di channel lain, ini tetap lebih kencang dibandingkan dengan Innova Reborn. Hanya daya G-force-nya aja yang ini kalah dibandingkan dengan Innova Reborn diesel. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah. Kalau menurut saya ini cukup oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita sampai akhir. Terima kasih juga buat Toyota Leap Motor yang sudah memberikan kita pinjaman mobil ini. Dukung kita dengan cara tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita. Jangan lupa komen-komen di bawah. Aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video terbaru dari kita. Subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikToknya Chips Channel. Buat teman-teman yang punya mobil yang boleh kita review atau mau kita bantu pasarkan, kalian bisa DM aja langsung ke Instagramnya Chips Channel. Oh iya teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan Toyota Innova Zenix ini atau kalian tertarik dengan produk Toyota yang lain, kalian pengen tanya-tanya harga, kalian pengen coba test drive, kalian bisa langsung aja hubungi nomor sales yang ada di video kita ini, atau kalian bisa langsung aja ke Leap Motor, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, buat teman-teman yang berdomisili di Surabaya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau ada kurang atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya.